Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai tumbukan dan ledakan. Masih dalam unit yang sama, yaitu momentum linier. Di sini kita punya konservasi momentum. Secara singkat, konservasi momentum menyatakan bahwa momentum awal harus sama dengan momentum akhir. Kita lihat contohnya di sini, ada benda bermasa M dan kecepatannya V ke kanan, berpapasan dengan benda lain yang masanya M dan kecepatannya V ke kiri. Total momentum sebelum berpapasan adalah 0, dan total momentum sesudah berpapasan adalah 0 juga. Nah, ini berlaku jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Bagaimana jika kedua benda ini bertumbukan? Ya, sama. Jika ada interaksi dalam hal ini tumbukan atau ledakan, maka momentum sistem harus konstan jika tidak ada gaya luar ya. Mari kita langsung saja aplikasikan konsep ini ke dalam contoh soal. Dua bola saling meluncur dan mendekat satu sama lain seperti pada gambar. Tentukan kecepatan akhir bola setelah tumbukan. Ya, di sini kita bisa lihat ada bola A dan bola B. Momentumnya harus kita jumlahkan dulu. Tapi sebelumnya kita harus cari dulu momentum bola A dan momentum bola B. Momentum bola A yaitu 2 dikali 4 adalah 8. Dan momentum bola B adalah 1 dikali negatif 3. Ingat, karena ini ke kiri, maka tandanya harus negatif ya, karena kita berbicara vektor. Maka total momentumnya adalah 5 kg meter per second. Tentu saja, total momentum ini harus sama dengan total momentum akhir, yaitu 5. Pada akhir kejadian, kita tidak tahu kecepatan bola A berapa, jadi kita lambangkan dengan VA saja. Sedangkan untuk bola B, momentumnya adalah 1 dikali 2 meter per second. Maka didapat 2 VA aksen ditambah 2. Ini harus sama dengan 5 ya, karena total momentumnya harus sama. Didapat V aksen sama dengan positif 1,5 meter per second. Tanda positif menyatakan bahwa bola A bergerak ke kanan. Kita lihat contoh soal kedua, sebuah truk bermasa 2.500 kg bergerak dengan kelajuan 15 meter per second membawa batu besar bermasa 1.500 kg. Nah, di sini truknya berhenti. Berapa laju batunya? Batu tidak langsung berhenti ya. Jadi, momentum awalnya adalah momentum truk ditambah momentum batu, karena kedua saling bergerak. Sedangkan di akhir acara, karena truknya diam, yang bergerak adalah batu, maka momentum yang dimiliki hanya momentum batu. Dengan menginput nilai-nilai yang ada, massa truk 2.500, massa batu 1.500 ya, V-nya 15 tadi, massa batunya 1.500, ya input saja semua, maka didapat V-nya adalah 40 meter per second. Gaya gesekan yang bekerja pada batu itu tidak terlalu besar, maka batu bisa tergelincir dan menabrak sisi depan truk. Jadi ini merupakan kasus yang berbahaya ya. Kita masuk contoh soal ketiga, yaitu ledakan. Sebuah meriam dengan roda bermasa 500 kg. Ya, ini meriamnya, kita anggap ya, cannon. Oke. Menembakkan peluru bermasa 15 kg. Jadi ini pelurunya ya. Oke, dengan kecepatan 200 meter per second dengan arah horizontal. Sekarang ketika meriam menembakkan peluru, maka tentu saja meriamnya akan bertolak ke belakang ya, atau bertolak balik, recoil. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih V-nya ini. Tentu saja kita menggunakan prinsip yang sama, yaitu konservasi momentum. Momentum awal adalah 0 karena meriamnya nggak gerak, peluru juga nggak gerak. Massa meriam dikali kecepatannya ditambah massa peluru dikali kecepatannya. Di sini kita gunakan tanda positif ya, jadi secara general kita buat. Kita dapatkan hasilnya adalah negatif 6 meter per second. Negatif menyatakan bahwa kecepatan si meriam ke belakang. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke proses tumbukan ya. Di sini kita kenal namanya efisiensi, yaitu menyatakan seberapa banyak energi kinetik total yang masih dapat dipertahankan dalam proses tumbukan tersebut. Biasanya dinyatakan dalam persen. Untuk efisiensi 100%, artinya nggak ada energi kinetik yang hilang selama tumbukan. Efisiensi 100% ini tidak bisa kita jumpai dalam keseharian ya, hanya berlaku pada skala atomik. Tapi kalau dalam soal pasti bisa ya, karena itu hanya asumsi. Nah, jadi efisiensi ini bisa kita hitung dengan membandingkan energi kinetik total akhir terhadap energi kinetik total awalnya, lalu dikalikan dengan 100%.
Next, kita punya deformasi dan restitusi. Jadi deformasi merupakan proses perubahan bentuk karena pengaruh gaya, dan restitusi merupakan pemulihan dari deformasi tersebut. Dua kata ini saling berlawanan. Nah, dalam tumbukan tentu saja benda akan berubah bentuk karena pengaruh gaya impact atau gaya impulsif. Besaran yang menyatakan seberapa cepat benda untuk kembali ke bentuk semula kita namakan dengan koefisien restitusi atau COR, coefficient of restitution. Pemahaman mengenai koefisien restitusi dapat dengan mudah kita lihat pada percobaan bola jatuh. Ketika kamu menjatuhkan bola karet dan bola logam atau bola kaca, kelereng ya maksudnya. Nah, maka kalian bisa lihat bahwa bola logam atau kelereng atau bola yang lebih keras memantul lebih tinggi daripada bola yang lembut. Ya, karena bola yang keras memiliki waktu deformasi dan waktu restitusi yang lebih singkat. Oke, jadi bola logam atau bola kaca kelereng ya, itu tidak banyak terkompres karena dia kaku. Jadi tidak banyak energi yang terbuang. Kalau kita jatuhkan benda lain yang lebih lembut, misalnya permen karet atau tanah liat, kita sudah tahu dong pasti bendanya akan lengket ke lantai. Di sini koefisien restitusinya adalah 0. Ya, karena bendanya tidak memantul, alias dia berubah bentuk permanen, tidak mengalami restitusi. Koefisien restitusi dapat dihitung dengan membandingkan kecepatan relatif sebelum tumbukan terhadap kecepatan relatif setelah tumbukan. Dan nilai koefisien restitusi ini selalu bernilai positif. Untuk benda yang kaku sempurna, selain koefisien restitusinya 1, maka efisiensi juga pasti 100%, seperti yang telah kita singgung sebelumnya. Untuk metal, nilainya berkisar 0,8 sampai 0,9. Dan untuk benda yang tidak bisa mengalami restitusi, maka nilai koefisien restitusinya adalah 0. Seperti yang saya sebut tadi, contohnya permen karet dan tanah liat. Oke, jadi kita ringkas saja jenis-jenis tumbukan. Ada elastik sempurna dengan efisiensi 100% dan dengan koefisien restitusi 1. Terus jenis tumbukan yang kedua adalah elastik sebagian dengan efisiensi kurang dari 100% dan koefisien restitusi di antara 0 sampai 1. Sedangkan untuk tumbukan tidak elastik, artinya benda saling menempel ya, koefisien restitusinya 0, tidak bisa mantul atau tidak bisa balik ke bentuk semula, dan efisiensinya di antara 0 sampai 100. Ya, bukan berarti efisiensinya 0 ya. Oke, agar lebih paham, mari kita lihat contoh soal berikut. Ada dua troli yang bertabrakan. Nah, kita akan menentukan berapa kecepatan akhir troli A. Sesuai dengan konservasi momentum, maka total momentum awal harus sama dengan total momentum akhirnya. Di sini dengan mudah bisa kita input semua nilai yang ada, yaitu massa A dikali dengan kecepatan A, ditambah dengan massa B dikali kecepatan B. Tapi harus ingat bahwa VB bernilai negatif karena ke kiri, sedangkan untuk momentum akhir benda A yaitu 0,8 kg dikali dengan VA aksen, karena kita nggak tahu ini berapa nilainya, dan untuk momentum benda B adalah 1,2 kg dikali 2 meter per second. Ya. Nah, silakan dihitung, maka kita dapatkan VA aksen adalah negatif 0,5 meter per second. Pertanyaan B adalah, buktikan gaya hantam yang dialami kedua troli adalah sama namun berlawanan arah. Di sini seperti hukum 3 Newton ya, jadi konservasi momentum sebenarnya related sama hukum 3 Newton. Nah, kita sudah dapatkan tadi, troli A bergerak ke kiri dengan kecepatan 0,5 meter per second, dan troli A dengan kecepatan 2 meter per second ke kanan. Kita akan lihat untuk benda A dan benda B. Ingat, kemarin kita sudah belajar bahwa gaya adalah perubahan momentum per satuan waktu. Perubahan momentumnya adalah massa A dikali dengan VA aksen dikurang dengan massa A dikali VA awal. Dengan menginput nilai yang ada, kita dapatkan negatif 18. Dan dengan cara yang sama, untuk benda B, kita dapatkan positif 18. Maka di sini terbukti bahwa gaya yang dialami kedua benda adalah sama, namun berlawanan arah. Ya, di sini negatif dan di sini positif. Pertanyaan C, berapa efisiensi tumbukan troli tersebut? Di sini kita hanya mencari total energi kinetiknya saja, tidak perlu pakai arah karena energi kinetik adalah besaran skalar.
Didapat total energi kinetik sebelum tumbukan adalah 7 Joule dan total energi kinetik setelah tumbukan adalah 2,5 Joule. Sehingga efisiensinya adalah 2,5 per 7 yaitu 36%. Next, berapa koefisien restitusinya? Kita bisa tentukan dengan menentukan perbandingan kecepatan relatif didapat 0,5. Di sini kecepatan relatifnya adalah 5 meter per second. Sedangkan di sini kecepatan relatifnya adalah 2,5 meter per second. Kita bandingkan akhir dan awal, maka didapat 0,5. Jika kalian ingin menggunakan rumus juga tidak masalah. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye!